Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga informasi olahraga. Informasi pertama, memasuki H-2 Lebaran kemarin, gelombang arus mudik makin masif di ruas tol Jakarta Cikampek. Pada pagi tersebut, kontraflow mulai dijalankan kembali dari KM 47 pada Sabtu 30 April 2022, mulai pukul 10:30. Pantauan dari tribunnews.com di kilometer 50 volume kendaraan pemudik sangat padat. Terlihat kecepatan kendaraan tak lebih dari 30 km per jamnya. Untuk ruas jalan yang digunakan sebagai jalur kontraflow, keadaan lalu lintas masih normal dan cenderung lengang. Sampai berita ini ditayangkan di tribunnews.com, kendaraan masih padat merayap di sekitar KM 57. Tak hanya pada jalur tol, kepadatan mulai memanjang di pintu masuk rest area KM 57. Menyikapi keadaan tersebut, manajemen rest area KM 57 kembali menerapkan batas waktu istirahat selama 15 menit. Informasi kedua datang dari Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Momentum mudik lebaran selalu menjadi ladang rezeki bagi mereka yang berjualan di rest area jalan tol. Contohnya Syarif Hidayat, 30 tahun, satu diantaranya pedagang warung nasi di rest area KM 72A Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Syarif mengatakan bersyukur pada tahun ini mudik lebaran sudah diperbolehkan. Dia menyebut beberapa hari terakhir ini menuju lebaran penjualannya makin laris manis. Ia menyebut di arus mudik tahun ini dagangannya terjual 50% lebih banyak jika dibandingkan dengan arus mudik di lebaran tahun sebelumnya. Syarif merupakan pemilik warung nasi yang ada di sisi selatan rest area KM 72A Tol Cipularang. Dia menjual pecel lele, nasi ayam goreng, indomie goreng, gorengan, kopi, ciki-cikian, dan masih banyak lagi kepada para pemudik yang singgah di sana. Dia berharap tahun ini dan seterusnya pandemi COVID-19 benar-benar usai. Selain harus mencari nafkah untuk anak istri, dia juga harus membayar uang sewa di rest area sebesar 9 juta rupiah per bulannya. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis. Tingkah Arsy Hermansyah dan King Faas kini kerap menjadi sorotan warganet. Sempat bertemu di beberapa waktu yang lalu, kini keduanya kembali dipertemukan dalam acara buka bersama. Acara tersebut diselenggarakan oleh Ibunda Arsy Hermansyah Ashanty. Dalam acara buka bersama tersebut, King Faas menepati janjinya untuk memberikan kitab suci Al-Quran untuk sahabatnya Arsy Hermansyah. Arsy Hermansyah mengaku senang mendapatkan hadiah Al-Quran berwarna merah muda dari King Faas. Dengan tingkahnya yang gemas, Arsy menunjukkan Al-Quran tersebut kepada awak media. Meski belum bisa membaca Al-Quran, Arsy Hermansyah mengatakan akan diajari membaca oleh King Faas Arafic. Sebagai orang tua, Ashanty merasa senang lantaran sang putri memiliki teman baru, King Faas Arafic. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali terus meninjau kesiapan atlet Indonesia jelang tampil di SEA Games Vietnam pada 12 hingga 23 Mei mendatang. Kali ini Menpora Amali melihat persiapan atlet taekwondo yang menjalani pelatnas di Gor Popki Cibubur Kamis 28 April kemarin. Seusai melihat kesiapan para atlet, Menpora pun meyakini cabang olahraga taekwondo bakal meraih prestasi bagus di SEA Games 2022 nanti. Seperti diketahui, taekwondo sendiri untuk SEA Games Vietnam menargetkan 2 medali emas dengan menerbangkan 15 atlet. Secara persiapan sendiri, tim nasional taekwondo Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di Hankook International Taekwondo, Madrid, Spanyol 5 hingga 28 April kemarin. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Legend TNI Purnawirawan HM Tamrin Marzuki menyampaikan bahwa persiapan atlet untuk SEA Games Vietnam dalam kondisi baik-baik saja. Ia juga optimis dari hasil tryout ikut beberapa kejuaraan di Spanyol dan Vietnam beberapa waktu yang lalu, para atlet taekwondo bisa membuahkan prestasi yang mengejutkan untuk Indonesia. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Sampai jumpa. Tribun News Today.